pandemik COVID-19 ini apa yang kita bisa kerjain ketika itu. Berpikiran untuk coba kita bikin marbot keliling. Nah, saya tertariknya karena apa? Satu sisi kita di kondisi pandemi itu kita udah jarang ketemu teman-teman kan. Nah, ini ajang silaturahmi satu. Terus kedua, secara pribadi untuk saya sendiri ya mungkin ini untuk ibadah berkelanjutan. Saya cancer, terus ya alhamdulillah secara batiniah saya sudah alhamdulillah berangkat umroh. Nah, kemudian secara fisik ya kita sudah berobat ke rumah sakit. Nah, ini salah satunya juga untuk ibadah di pandemi COVID ini, ya membersihkan diri juga lah. Sekalian saya olahraga juga kan karena saya punya penyakit kanker dan seterusnya. Pikiran kita jadi tenang, pikiran kita jadi senang ketemu teman-teman, silaturahmi dan seterusnya. Ikut lingkungan di sekitar masjid maupun musola itu hidup bersih, kita coba sosialisasikan hidup bersih. Tidak hanya nanti pandemi COVID-19 saja, tapi mungkin setelah Ramadan sudah tidak ada pandemi pun kita coba mentalitas bersih ini terus menerus gitu. Nah, itu salah satunya. Sebenarnya sih kalau saya pertama niat nawa itu dulu ya, niat kita untuk benar-benar kepengen, udah dari awal kita bikin marbot keliling, ya konsekuensinya kita harus terjun. Nah, dengan kondisi saya cancer seperti itu, kayak tadi saya bilang, saya sakit itu saya tidak pernah menganggap saya sakit, karena saya coba mindset saya happy, ketemu teman happy, bersih itu semua sama-sama kerja dan seterusnya juga kita happy. Nah, terus yang lain lagi adalah sebenarnya apa sih sakit itu kan semuanya cobaan, ya cobaan, dan kita harus terima. Jangan berarti kita senang juga kita buka, itu cobaan, sakit susah senang segala macam itu semua cobaan. Buat kita seperti apa? Nah, untuk mengatasi kita di bulan Ramadan ini untuk kerja segini memang capek kan? Ya kita kan manusia. Ya kalau memang waktunya istirahat. Kalau memang waktunya istirahat atau segala macam kita kan ada yang lain-lain, jadi kita bikin tim lah. Nah, seperti itulah mengakalinya. Selesai itu ya kita istirahat, biasalah. Misal punya kapasitas yang lain misalnya bisa 100 ya kita cuma bisa 50%-nya ya udah 50%-nya karena kondisi sesuai kita. Kapasitas berarti ya. Kapasitas. Sebelum jadi marbot mungkin ya, sebelum kita berbuat bikin marbot keliling ini, saya merasakan itu ketika saya cancer. Selesai terapi rumah sakit, kok dilalah saya dapat rezeki nih, saya harus berangkat ke umroh. Langsung saya flashback, apakah ini salah satunya penyembuh dalam arti rangkaian untuk menyembuhkan secara fisik. Mungkin kita udah berobat ke rumah sakit ikhtiar ya. Nah, ini secara batinnya, mungkin secara batin saya harus disembuhkan juga nih. Kok dilalah saya dapat rezeki untuk berangkat umroh ketika itu. Nah, sampai di sana pun saya juga begitu berpikir. Dari saya menginjakkan kaki di Madinah, itu saya udah nangis. Pokoknya terus sampai saya pulang. Alhamdulillah semuanya tuh lancar dari A sampai Z, sampai saya ini Hajar Aswad dan seterusnya. Sampai pulang kembali rumah. Itu saya selalu nangis di sana. Kan jadi melo gua. Nah, ini rangkaian sebenarnya, rangkaian dari ya ini kan saya belum dalam tanda kutip mungkin belum sehat secara sempurna ya. Nah, tapi ini salah satu yang mungkin secara batiniah saya coba ikut di dalam marbot keliling ini. Untuk membersihkan secara batiniah tadi, lanjutan lah ya. Nah, saya pikir itu jadi yang namanya yang kata ustadz atau para ulama dan seterusnya, itu kan kalau kita menjaga silaturahmi dan seterusnya itu kan untuk memperpanjang umur, membuat kita sehat, ketawa, stres hilang dan seterusnya.
oke lah, secara nalar memang itu penting ya, tapi secara spiritual, oh iya itu ada gitunya kan. Nah itulah intinya saya ikut marbot keliling, yaitu seperti itu karena itu. Ya, di samping kegiatan, walau udah gak usah pikirin deh penyakit, gua olahraga dengan marbot keliling. Dan sekarang saya gini nih, kalau saya berpikirnya selalu gini sih, mungkin positif thinking lah kalau saya pribadi menilainya ya. Makin kesini kan kita nggak tahu penyakit itu kan makin banyak polanya. Nah kadang-kadang kita berpikir, kok dilala kebetulan rezeki itu datang ke tempat kita dalam bentuk cancer. Ya. Jadi kalau kata ulama lagi kembali yang namanya sakit apapun bentuknya, susah senang itu rezeki. Nah itu harus dalam tanda kutip saya harus menerima itu dan syukuri. Makanya tadi saya bilang, sampai teman-teman juga bilang, ini orang nggak sakit. Orang sakit berat itu kok santai-santai aja. Nah, saya berpikir kalau kita berpikir sakit, ya sudah, lo akan top. Memang dalam tanda kutip yang masalah umur ada yang ngatur. Memang Allah yang maha kuasa yang urusannya kan. Bukan berarti kita ikhtiar untuk terus langsung pasrah dan seterusnya. Nah, salah satu bentuk mungkin pengobatan atau segala macam ya dari diri sendiri dulu, mindset. Kita berpikir udah selalu happy aja deh. Mau punya duit, mau nggak punya duit kita happy, mau nggak ada temennya, pas kebetulan ada teman kita happy. Kebetulan dengan kondisi seperti ini, apa yang kita bisa perbuat ya kita happyin aja. Banyak kan orang, wah ini kacau nih bikin gini ya. Kalau orang ngeluh dalam ucapan segala macam kan udah doa. Ya, kalau saya selalu gitu. Alah, siapa bilang sakit? Gue sehat kok. Nah, jadi kita berpikir terus tuh sehat. Cancer kelenjar getah bening. Jadi itu istilahnya kelenjar getah bening itu limfoma. Nah, kalau stadiumnya itu udah ketika kita kemo terakhir sampai 6 kali itu, dokter baru bilang, awal-awal sih nggak bilang. Dari tanyain, dia diem aja kan. Iya, pas begitu selesai kemo 6 kali itu baru dia bilang, iya Bapak udah termasuk stadium 4+. Jadi Bapak termasuk kuat, kata dokternya gitu. Ya seperti itulah ya, mungkin saya berpikir lagi ketika dokter ngomong seperti itu. Ya mungkin saya punya bekal dulunya kali, saya senang olahraga dan seterusnya. Terus makan juga, mau makan apa juga kita enjoy. Saya nggak ada pantangan makan makanan, nggak ada yang nggak suka. Semua makanan dari dunia manapun, dari daerah manapun saya suka. Jadi artinya kayak seperti itu. Jadi ya kembali enjoy aja gitu kalau saya. Ini rencana kita nih, saya rencananya sih kepengennya begini, tidak menutup marbot keliling ini tidak hanya di Jabodetabek yang sekarang kita coba ya, kita uji coba nih karena awal-awalnya. Pas kebetulan pandemi COVID-19 dan Ramadan. Nah insya Allah kalau misalnya kita bisa berkelanjutan dan supportingnya juga lumayan banyak dari teman-teman maupun dari luar, ya mungkin kita akan ya sesuai namanya lah ya, jelajah Indonesia. Nah gitu loh, harapannya sih seperti itu mimpi kita lah. Ya buat belajar mensosialisasikan kebersihan, terutama rumah ibadah. Mas Budi, kalau dikasih kesempatan mau ikut terus ya? Ikut terus dong, saya mesti ikut terus. Gitu. Insya Allah ikut terus, kalau dikasih umur.